Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yeni Kembar Story. Untuk yang belum kenal, salam kenal ya. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Untuk sharing hari ini, saya akan sharing ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sulit, Allah akan mudahkan dengan baca amalan surat pendek dalam Al-Quran. Surat apakah itu? Surat itu adalah surat yang mungkin sering kita baca ya. Ketika kita sholat fardu, misalkan mau sholat asar, duhur, atau sholat lainnya, sholat maghrib, isya, atau subuh. Surat ini adalah surat Al-Insyirah. Kalau biasa disebut orang mengenalnya dengan surat Alam Nasroh gitu ya. Bacaannya seperti apa? Seperti ini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrok wa wada'na anka wijrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya buka di sini ya buku Iqra. Dan kita lihat arti dari surat Al-Insyirah Alam Nasroh dari ayat 1 sampai ayat 8 ya teman-teman ya. Karena surat Al-Insyirah ini ada 8 ayat ya teman-teman. Nah, dari 8 ayat ini ada salah satu ayat ke 5 surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6 ya teman-teman ya, yang mana artinya itu adalah fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ya teman-teman ya. Dan ayat ke-6 inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dan satu lagi teman-teman, jadi di ayat ke-7 fa'ida faragta fansab, yang artinya maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain gitu ya. Dan yang ke-8 wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap gitu ya teman-teman. Jadi surat Al-Insyirah ini adalah surat ketika kita sedang mengalami sesuatu yang sulit gitu ya, atas izin Allah dan atas pertolongan Allah, ketika kita ngamalin baca surat Al-Insyirah di setiap harinya ya, baik setelah sholat fardu kita baca mau 1 kali, 3 kali, atau berapa kali ya, tergantung kita ya mau berapa banyak dibaca. Yang penting dalam seharinya itu harus kita baca surat Al-Insyirah itu. Insya Allah dalam waktu dekat sesuatu yang sulit akan terasa mudah gitu ya teman-teman. Jadi tadi di ayat ke-5, ke-6, ke-7 sama ke-8 ya. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita sedang mencari solusi dari satu persoalan yang mana kita tidak tahu solusinya seperti apa dan bagaimana, kita bisa baca surat Al-Insyirah yang ada 8 ayat itu ya teman-teman. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Di samping kita berdoa kepada Allah, tapi ikhtiar dunia juga kita harus lakukan ya teman-teman. Jadi tidak hanya ikhtiar langit gitu ya, melakukan amalan-amalan khusus gitu teman-teman ya. Dan yang ke ayat 8 tadi ya, jadi di saat kita sedang menghadapi sesuatu hal yang sulit ya, kita jangan berpaling dari Allah. Jadi jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Yakin kalau kita curhat ke Allah di sepertiga malam terakhir, misalkan sholat tahajud, insya Allah Allah akan menolong kita
karena Allah itu tidak tidur ya teman-teman ya. Jadi setiap kali kita bersujud kepada Allah, curhat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah Allah akan bantu dan Allah akan tolong kita. Allah akan berikan jalan kemudahan dari semua persoalan yang susah untuk mencari solusinya gitu ya teman-teman. Jadi surat Al-Insyirah ini kenapa saya sharing di channel YouTube Yani Kembar Story ini, berani sharing karena saya sudah merasakannya gitu ya teman-teman ya. Ketika saya rutin ngamalin baca surat Al-Insyirah di setiap selesai sholat fardu, saya baca 1 kali ataupun 3 kali. Alhamdulillah hati saya merasa tenang. Ketika saya menghadapi sesuatu hal yang sulit, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar gitu teman-teman. Jadi saya ingin semua teman-teman channel YouTube penonton setia channel YouTube saya ini, semua urusannya Allah selesaikan, Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar. Jadi yang sesuatu hal yang sulit menjadi mudah gitu ya, di balik kesulitan ada kemudahan gitu ya. Mungkin itu saja ya sharing dari saya untuk hari ini. Apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian saya, mohon dikoreksi ya teman-teman, ataupun diralat ya teman-teman. Tulis di kolom komentar Yani Kembar Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Semoga channel YouTube Yani Kembar Story semakin berkembang dan selalu memberikan motivasi positif untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.